Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Zulpan SPD MPD, Widya Iswara Ahli Madya di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kali ini saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang kaidah penulisan soal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada beberapa kasus soal yang dipermasalahkan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebelum membuat soal, kita harus berhati-hati, harus mengacu kepada aturan dan norma yang ada. Untuk membuat soal ini, maka kita mengacu kepada kaidah-kaidah penulisan soal. Secara umum, bahwa soal yang dibuat oleh Bapak dan Ibu itu tidak boleh mengandung unsur satu adalah unsur pornografi, yang kedua unsur sara, dan yang ketiga unsur politik, dan yang keempat unsur kekerasan, dan yang kelima unsur iklan. Jadi yang kelima ini harus Bapak Ibu ingat baik-baik. Namun secara teknis, kaidah penulisan soal secara garis besar itu ada 3. Yang pertama, kaidah penulisan soal dari aspek materi, yang kedua dari aspek konstruksinya, dan yang ketiga dari aspek bahasa. Maka ketiga aspek tersebut akan kami jelaskan melalui kaidah-kaidah penulisan soal ini. Kaidah yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Bapak dan Ibu membuat soal, itu tentu membuat kisi-kisi soal yang di dalamnya mencantumkan indikator soal. Sebagai contoh, indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan fungsi lensa mata. Soalnya, alat optik yang dapat membantu melihat benda relik menjadi lebih jelas adalah A. Mikroskop, B. Periskop, C. Teropong, D. Lup. Sekarang kita perhatikan. Indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan fungsi lensa mata. Sementara soal yang ditulis adalah tentang alat optik. Maka soal ini tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal karena soal tidak sesuai dengan indikator. Yang diminta adalah menjelaskan fungsi lensa mata, ternyata soal yang ditulis adalah tentang alat optik. Jadi soal ini harus direvisi. Revisinya kira-kira seperti ini. Siswa dapat menjelaskan fungsi lensa mata. Fungsi dari lensa mata manusia adalah, jadi soal ini adalah soal yang baik. Berikutnya yang kedua, pilihan jawaban harus homogen. Di sini kita melihat option jawabannya adalah pembiasan cahaya, penempatan cahaya, penguraian cahaya. Sementara D-nya adalah penguapan air. Jadi option D ini tidak homogen karena yang di atas adalah tentang cahaya, sementara yang D ini adalah tentang penguapan air. Maka option D ini harus diganti dengan misalnya pemantulan cahaya. Berikutnya, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar.
Di sini dari soal ini, Bapak dan Ibu sekalian, cara memperbanyak pohon karet adalah dengan titik-titik. Biji, akar, batang, dan okulasi. Maka di sini jawabannya ada dua, pohon karet bisa dengan biji dan bisa dengan okulasi. Maka A dan B harus A dan B itu harus direvisi. Misalnya yang A ini yang D ini kita ganti dengan tunas misalnya. Dengan tunas. Nah, baru soalnya soal yang sudah baik. Selanjutnya yang keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Contoh soal ini adalah yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal. Cadangan makanan pada tebu titik-titik. Di sini soalnya ambigu, apa yang diminta oleh soal ini. Jadi oleh karena itu soal ini pokok soalnya harus direvisi, misalnya menjadi cadangan makanan pada tanaman tebu disimpan pada titik-titik. Kalau seperti itu soalnya berarti soalnya sudah baik. Nah, seperti ini. Cadangan pada makanan tebu disimpan dalam titik-titik. Ini soal yang baik. Yang kelima, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kita lihat stimulus soalnya, Bapak dan Ibu, ini cukup panjang. Pak Budi ingin mengembangkan usaha perkebunan mangga, oleh karena itu dia harus menanam bibit mangga yang baik. Bibit mangga yang baik diharapkan dapat menghasilkan buah mangga yang bermutu baik. Salah satu cara untuk memperoleh pohon mangga baru dengan menggabungkan sifat-sifat yang baik dari pohon mangga golek dan harum manis adalah, Bapak dan Ibu, kita melihat bahwa stimulus soal ini bisa langsung saja kepada salah satu cara untuk memperoleh pohon mangga dengan menggabungkan dan seterusnya. Jadi sudah yang ini, Bapak dan Ibu, ini kita hapus saja karena tanpa adanya stimulus itu dari pokok soal ini siswa sudah dapat memahami soal dengan baik. Selanjutnya, ini contoh soal yang baik adalah pokok soal tidak mengarahkan kepada jawaban siswa. Pokok soal tidak mengarahkan kepada jawaban siswa. Misal kita lihat soalnya, generator listrik di PLTA Sigura-gura digerakkan oleh tenaga air, uap, bumi, tenaga matahari. PLTA-nya ini itu sudah mengarahkan jawaban kepada tenaga air. Jadi oleh karena itu pokok soalnya harus diganti. Berikutnya, pokok soal jangan mengandung pernyataan bersifat negatif ganda. Misalnya di sini sumber daya alam berikut ini tidak dapat diperbarui kecuali. Jadi tidak dan kecuali ini merupakan pernyataan negatif ganda. Jadi pokok soalnya harus dirubah. Berikutnya, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Dari soal ini kita melihat bahwa option jawabannya itu option D ini terlalu panjang.
biasanya siswa kita itu cenderung memilih jawaban yang lebih panjang. Jadi oleh karena itu option jawaban ini harus diperbaiki, buatlah optionnya yang relatif sama panjang. Berikutnya soal yang pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah atau semuanya benar atau semuanya salah. Dari soal ini itu soal ini itu D-nya mengandung semua pilihan jawaban di atas salah. Jadi oleh karena itu soal ini optionnya harus diganti. Yang ke-10, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya atau kronologis waktunya. Dari soal ini option jawabannya ini tidak tersusun dari yang kecil kepada yang terbesar. Jadi oleh karena itu option ini harus diganti. Misalnya yang kecil itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi option ini harus diganti. Selanjutnya, kalau soal yang Bapak Ibu buat ada gambar grafik, ada grafik, ada tabel, lain sebagainya, harus dapat berfungsi dengan jelas. Dari soal ini, gambar di atas menunjukkan kedudukan matahari, bulan, dan bumi. Peristiwa yang sedang terjadi adalah, tentu di sini siswa akan bingung di mana posisi mataharinya, yang mana matahari, yang mana bulan, dan yang mana bumi. Jadi oleh karena itu harus dibuat keterangan gambar. Misalnya, ini matahari, ini bumi, dan ini bulan. Jadi harus dibuat keterangan gambar. Berikutnya, butir soal jangan bergantung pada jawaban sebelumnya. Harus diingat, pada jawaban sebelumnya, bukan pada soal sebelumnya. Di sini, soal nomor 2, kita lihat berapa persen zat yang merupakan jawaban nomor 1. Jadi soal ini adalah soal yang tidak baik. Mengapa demikian? Karena tidak sesuai dengan kaidah. Kalau seandainya siswa tidak bisa menjawab soal nomor 1, maka otomatis jawaban siswa nomor 2 itu akan salah. Berikutnya, rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Soal ini, Bapak dan Ibu, alat perkembangbiakan pada tanaman pisang adalah umbi batang, tunas, biji, dan D-nya adalah bonggol. Bonggol ini bahasa daerah, harus diganti kata-kata bonggol ini dengan bahasa Indonesia yang baik. Kaidah nomor 14, soal menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh siswa. Contoh soal, reproduksi secara vegetatif terjadi pada tumbuhan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, vegetatif, reproduksi secara vegetatif itu bisa saja pada mangga, pada jambu, pada jeruk, pada pisang. Jadi oleh karena itu soal ini harus diganti karena akan membingungkan siswa. Misalkan gantinya adalah
Misalnya Bapak dan Ibu, tumbuhan yang bereproduksi secara vegetatif dengan tunas adalah, nah itu baru jelas. Jadi tumbuhan yang bereproduksi secara vegetatif dengan tunas adalah, baru soalnya jelas. Berikutnya, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal digunakan untuk nasional. Tanaman gedang, nah ini tanaman gedang. Gedang itu tidak berbahasa Indonesia ya, ini bahasa daerah. Jadi harus diganti tanaman gedang ini berkembang biak dengan tanaman gedang ini apa ya? Ya, kita pun tidak tahu apa ini tanaman gedang, apa nangka, apa mangga. Jadi harus diganti. Berikutnya, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, misalnya di sini, Bapak dan Ibu, option jawabannya ini mengulang-ulang ya. Misalnya, ketika gunung itu meletus, sebagian penduduk di sekitarnya mulai mengungsi. Kata mengungsi berarti A. Pergi menyelamatkan diri, B. Pergi menyelamatkan diri, dan seterusnya. Ini mengulang-ulang. Jadi harus diganti. Misalnya, ketika gunung itu meletus, sebagian penduduk di sekitarnya mulai mengungsi. Kata mengungsi berarti pergi menyelamatkan diri ke tempat titik-titik. Nah, baru seperti itu bentuk soalnya. Opsinya misalnya A. Sejuk, B. Jauh, C. Dekat, D. Aman. Seperti itu. Demikian Bapak dan Ibu, kaidah penulisan soal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk membuat soal penilaian harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.